Oke, di video kali ini saya akan membuat sebuah bibit atau benih pada sebuah labu air, yang dimana cara membuatnya ini harus perlu kita perhatikan. Di sini saya mempunyai pohon labu air atau yang disebut belonceng ya, dan juga labu putih. Di sini pohonnya sudah mati kebanjiran ya, dan di sini saya membuat sebuah bibit labu air ini yang sudah tua. Ini adalah bibit labu air yang mati di pohonnya. Seperti ini ya, ini pohonnya sudah tua, sudah mati karena banjir. Dan di sini ada beberapa buah yang saya tinggalkan untuk bibit yang sudah tua ya. Ini kalau yang ini dia masih muda, ini karena pohonnya sudah mati jadi dia juga ikutan mati kering. Tapi ini masih muda ya, tidak bisa kita buat untuk bibit kalau yang muda. Karena apa? Karena dia ini bijinya masih kecil. Ini kita jemur juga ya semuanya. Kalau seperti ini nih masih berat, ini belum dijemur, belum bisa kita buat bibit. Kalau yang ini sudah dalamnya kosong, hanya bijinya saja. Jadi seperti apa yang benar saat kita membuat biji pada labu air. Di sini pertama-tama kita jemur terlebih dahulu ya, labunya. Kita jemur di atas terik matahari jika kondisi cuaca sedang musim panas ya, tidak sedang musim hujan. Bisa kita taruh di atas rumah atau yang tempatnya panas dengan matahari. Jika kita sedang tidak musim panas atau musim hujan ya, sering hujan, sehari akan turun hujan, kita taruhnya jangan di tempat panas, kita taruh di depan teras yang terkena sinar matahari tapi tidak terkena hujan. Ini dia, ini labu air yang sudah saya jemur. Ini sudah enteng ya, ringan, hanya bijinya saja di dalamnya. Ini sudah kopong ya, sudah keras bijinya. Dan juga kalau ini kulitnya juga sudah bisa kita buka. Kalau ini yang tadi baru kita ambil dari pohonnya, yang pohonnya sudah mati ya, dan umur buahnya ini sudah sangat tua. Ini dia putus sendiri dari pohonnya, ingin mengering ya. Ini juga, ini sudah mati dari pohonnya, tuh ya. Dalamnya ini sudah lumayan enteng. Jadi yang paling benar untuk kita jadikan bibit adalah yang seperti ini. Ini tua ya, sudah besar sekali, gemuk, tidak ada cacat pada buahnya ya. Ini sangat besar. Sudah pasti kalau besar seperti ini nih, bijinya juga akan besar yang cocok untuk kita jadikan bibit. Ini juga, kalau ini nih dia setengah setengah matang ya, karena pohonnya sudah mati. Ini belum tentu baik jika kita jadikan bibit. Dan bagaimana yang tidak bisa kita jadikan bibit adalah yang ciri-cirinya bentuknya ini cacat ya, tidak normal. Ini besar kecil lalu membesar kembali. Ini tidak bakal bisa kita jadikan bibit. Sudah pasti biji di dalamnya ini kecil-kecil ya, sesuai dengan bentuknya ini yang tidak bisa membesar. Dan ini juga, ini bentuknya ini sangat masih muda ini ya. Ini bisa kita buat sayur ya, lagi pertama tadi. Tapi di sini karena pohonnya mati, dia sudah mengering seperti ini. Ini bijinya tidak bisa kita gunakan kalau masih muda. Yang bisa kita gunakan kalau labu muda adalah untuk sayur. Dan kita buka ya bijinya seperti ini. Kalau masih muda bijinya ini dari bijinya warnanya berbeda. Ini kita buka satu. Nah, kalau seperti ini nih ya. Kalau warnanya cerah seperti ini di dalam bijinya, ini bisa kita jadikan bibit. Tetapi kalau labu masih muda seperti ini, dia baru tumbuh, baru keluar daun sekitar beberapa hari nanti dia akan gagal, tidak akan tumbuh. Jadi dia hanya muncul daun saja, lalu akan mati. Dan ini ukurannya berbeda-beda nih ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Saya ambil yang kecil nih. Ini kalau bijinya masih kecil seperti ini tuh ya. Warnanya ini gelap, tidak cerah. Yang tidak akan bisa kita tanam. Ini biji masih muda seperti ini adalah yang untuk kita sayur. Ini juga kita buka tuh ya. Ini bijinya biji muda. Jadi di dalam bijinya ini tidak berwarna putih. Ini khususnya untuk labu sayur ya, karena masih muda. Seperti ini. Ini juga tidak akan bisa kita jadikan bibit. Jadi empat ini adalah yang bisa kita jadikan bibit, terutama yang sudah tua seperti ini. Bijinya ini akan besar ya. Nanti akan saya buka bijinya.
Yang ini sudah sebelum beberapa bulan yang lalu sudah saya siapkan ini untuk bibit, dan di sini sudah saya jemur hingga ringan. Seperti ini ya. Ini kalau yang kecil seperti ini, biarpun kita jemur, tidak akan bisa kita pakai. Langsung saja kita buka ya. Yang sudah saya jemur, yang 3 ini akan saya jemur terlebih dahulu. Jadi kita buka yang ini. Oke, langsung saja kita buka. Langsung kita tekan saja karena ini kalau sudah kering, dia akan dalamnya kosong. Gampang kita pecahkan. Kalau kulitnya ini masih lunak ya, tidak kering, jangan kita buka terlebih dahulu. Ini dia seperti ini ya. Kalau yang bisa kita jadikan bibit adalah seperti ini. Bijinya besar-besar. Kita buka lagi. Tuh ya, ini kulitnya juga keras. Seperti ini, bijinya besar-besar ya. Kalau yang baik untuk bibit, dan juga warnanya hanya satu warna, tidak berbeda-beda pada bijinya tersebut. Tuh ya, kita cari tidak ada warna yang berbeda. Warnanya sama semua. Kalau yang masih muda itu warnanya dia berbeda. Ada yang warnanya tua, ada yang gelap, dan juga dari ukurannya juga berbeda ya, karena sebagian labu air yang masih tua itu bijinya juga ada yang tua, ada yang muda. Jadi lebih baik kita memakai labu air yang sudah tua karena sudah pasti semua di dalam labu itu tidak gagal saat kita jadikan sebuah bibit tanaman. Dan tinggal kita tanam saja bijinya ini untuk kita membuat tanaman pada labu airnya. Ini dari kulitnya. Kalau kita lihat di kulitnya, dia ini sudah mengeras ya. Mengeras menandakan bijinya ini sudah kering semua. Kalau ini berat dan kulitnya ini masih bisa kita tekan, yang berarti basah pada bagian dalamnya ini, terutama bijinya. Nanti kira-kira ini kalau kita membuat labu kering seperti ini, jangka waktunya kira-kira 2 minggu atau 3 minggu ya. Tergantung dari cuaca di rumah kita juga. Dan jika bijinya ini sudah jadi, tinggal kita tanam pada lahan kita. Saat kita menanamnya juga kita siapkan tempat untuk merambatnya ya. Sambil kita menunggu tanaman pohonnya itu merambat ke atas atau besar. Dan sekian tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.